everyone. Hai. Hai. Gak batuk ya? Suara kita agak seksi. Agak husky. Anjing dong. Welcome back to kelas daun kelas Kelas apapun leaf. itu. Kelas leaf. You know leaf. Daun. Oh, no. Pucuk. Apalah ya itu. Lagi ngaco lah ya otaknya. We're back. We're back. Just the two of us. Pokoknya lagu itu yang paling cocok aja udah. Masuk aja. Tujuan bikin video ini ngapain coba? Today kami mau review. This is a review recap dari first season. Ya, first season Hawkeye. Ya kita nggak tahu siapa nextnya, akan ada season, Iya. series lagi atau movie, nggak tahu sih. Tapi ya, this is the first season of Marvel Studios Hawkeye. Lady Arrow. Spoiler alert. Lady Arrow. So, 6 episode ya. 6 episodes. Like, What do you think about the show? Dibandingkan yang lainnya, padahal gue belum nonton Loki sampai habis, masih belum. Oke. Tapi gue nggak sadar kalau ternyata itu cuma 6 hari. 6 hari. Oh ya, maksudnya timingnya just only for 6 days. Oke. Dan banyak banget happen. Gila. Apa ya? Di Hawkeye ini tuh beda daripada apa yang pertama? Aku lupa gue. WandaVision. Terus Falcon, Loki gue nonton sampai 3 dan itu tuh beda banget gitu loh buat gue sih ya, karena buat gue tuh yang ini tuh lebih ke series pada umumnya di Amerika nggak sih tampilannya ya, tampilan cuman dikasih bumbu-bumbu ya MCU-nya, ada berantemannya, terus teknologinya, mafianya, dan itu tuh buat gue keren, apa ya, bagus gitu. Maksudnya ini series keluarga yang menurut gua di luar jalur apa ya, holiday series gitu ya. Biasanya this is holiday series, iya, tapi kayak holiday series tapi enggak sih. Kayak gimana ngejelasin ya? Out of the box. Out of the box banget. Dan kalau nanya bagus atau enggak, bagus banget gitu, karena series buat family holiday series gini terus dibikin untuk kami para pecinta MCU dipuaskan dengan ke MCU-MCU-annya tuh apa ya, dan nggak berlebihan, karena kan kita tahu ya kalau misalnya kita nonton WandaVision kan dia punya supernatural, terus maksudnya kekuatannya kan ada lah ya, terus kita Falcon sama Winter Soldier kan ya kalian tuh di terbang ya. Ini tuh enggak, ini tuh bener-bener pertarungan sederhana yang buat gue tuh apa ya, emang pas aja gue nonton ini tuh suka banget. Jadi kalau diulang-ulang kayak kalian kalau lagi liburan nih, kalau akhir tahun tuh gue selalu nyari Home Alone. I know, right? Ya itu tuh seru banget kan, maksudnya kayak sekarang tuh udah ada Netflix, udah ada Disney, jadi kita bisa nonton maraton kan. Dan gue ngerasain gitu nonton Home Alone maraton, dan kemarin nonton Hawkeye 6 episode berturut-turut, gue tuh kayak bener-bener nonton vibes. Ngerasain vibes liburannya gitu loh, even bukan waktunya liburan lagi tapi berasa banget gitu kan, dan seru dan suka gitu, bagus banget dan nggak berlebihan tapi kelihatan banget apa sih. Gue nggak tahu sih bakalan ada editan gitu atau enggak ya, karena terlihat sederhana banget sih, cuman MC banget ya, pokoknya gitulah, pokoknya bagus. Gue nggak ngerti kan, ini tampilan baru ya. Yelena datang aja tuh gue pikir bakal kayak kemarin Black Widow ada apa-apa, enggak, bener-bener pertengkarannya tuh sederhana itu dan memuaskan gitu. Gue suka. Kalau dikasih poin gue bingung sih, karena masih baru ya, tapi karena gue puas, gue merasa seperti
9 lah. Gue belum bisa ngasih 10 karena yang belum aja belum gitu, karena belum se-10 itu gitu. 9 tuh karena gue emang lagi ngulang-ngulang, Cici nyuruh ngabisin karena gue 1 episode doang belum kelar, terus gue ulang, wah gila gue ngulang-ngulang terus ini. Dasar gue 10 banget. Ya, sama sih aku 9 juga karena ya 9. belum se-10 itu Belum gitu. se-10 Tapi itu. ya bagus, maksudnya lah, it was a great show, and maksudnya karena Hawkeye kan salah satu yang, bukan salah satu sih, maksudnya ya, Hawkeye dan Black Widow lah istilahnya, yang dibilang Natasha. Dari 6 original Avengers yang ya human gitu loh, human. istilahnya yang super powernya ya dia gitu, dia real, mereka as the weapon gitu loh. Kalau yang lain kan ada yang satunya God, yang satunya hijau, yang satunya machine, satunya hidup 70 tahun more than that. Yes, so untuk melihat sisi lain dari superhero yang human, yang loncat sakit ya. Tapi maksudnya kayak Tony Stark kan human gitu, tapi kayak dia masih ada senjatanya, ya maksudnya ada armornya, ada jubah segala macam. Dan ini literally kalau waktu itu gue pernah baca di Twitter gitu ya, tentang Natasha dan Clint, mereka tulis kayak appreciation post tentang mereka berdua gitu ya, maksudnya yang lain tuh kenapa mereka berdua yang istilahnya tanda kutip ya mungkin kayak Clint punya senjata arrow gitu, tapi kan tetap it was human weapon gitu, bisa habis loh. 11 dia cuma 11 like okay, sedikit gitu istilahnya. Tapi di tweet itu disebutkan kenapa mereka berdua yang kesannya kayak underappreciated, kesannya tidak terlalu dianggap lah tanda kutipnya di antara 6 original Avengers kan, padahal mereka adalah the weapon gitu. They are their own weapon gitu. Misalnya kayak Natasha ya dialah senjatanya, misalnya dengan tinjunya, dengan tendangannya, dia bahkan nggak ada senjata sama sekali ya. Sama ya paling ya cuman beberapa tools kayak itu pun beda-beda. Jarang. Tanpa itu pun dia tetap bisa survive gitu. Dan sama dengan Clint, maksudnya di sini benar ditunjukkan ya I know ada arrow-nya ada gitu, panahnya ada, tapi tanpa panah pun dia pun adalah assassin gitu. Kayak jadi kita bisa lihat sisi lain dari Clint Barton gitu loh. Maksudnya gimana dia kehidupannya, walaupun kita dapat sedikit cuplikan di Age of Ultron. Ya, kita dapat sedikit. Dan ternyata dia punya family. Kenapa dia punya family? Maksudnya kenapa superhero punya family? Itu kan kayak mind blowing gitu. Dan di sini superhero dan di sini tunjukin lah maksudnya sisi lain dari dunianya gitu istilah. Dan maksudnya kita senang sih, maksudnya gue sih pribadi senang karena rumornya awalnya kan ini series tentang dia melatih penerusnya Kate Bishop gitu, akan melatih dia menjadi next Avenger gitu. Tapi gue cukup senang ternyata dibikin Kate Bishopnya tuh udah something gitu istilahnya. Oh my god. Dan ini mereka kerjasama gitu istilahnya, dan eventually become partner gitu. Dan itu yang I love that storyline gitu. Misalnya mereka bikinnya tuh yang cocok sih pas. Dan untuk holiday season tuh benar-benar yang benar-benar sangat holiday season, berasa banget. Maksudnya Christmas, snow, New York, hampir setiap episode ya kita bisa ngelihat Christmas tree se-amazing itu. Hampir setiap episode, dan berasa banget holiday-nya gitu. Even gue nggak berasa, maksudnya nggak di New York gitu ya. Tapi kalau lu nonton, maksudnya kalau lu nonton kayak Home Alone atau Holiday Season yang lain ya, kan lu berasa vibes-nya gitu ya. Dan ini tuh gue berasa banget. Untuk 6 episode, gue nggak merasakan apa ya, gue nggak ngerti sih cara ngomongnya. Cuma dibanding kita nonton yang lain, yang ini tuh vibes-nya lebih ke ramah lingkungan ya, versi ramah lingkungan gitu ya. Nggak menegangkan, nggak bikin panik atau terlalu penasaran sampai crazy gitu, enggak gitu loh. Penasaran pasti, apalagi kan ada Yelena kan, pengen tahu endingnya dia beneran nge-kill si Clint atau enggak gitu ya kan. Cuman
Malah yang gue tunggu-tunggu adalah duonya Yelena sama Kate Bishop. I know, Always right? lucu dan Yes. gue mau kalaupun ada season 2 ya mereka berdua. Fokus ke mereka. Gue tuh mikirnya pas di setiap episode 6 ya, gue udah 3 kali nonton episode 6 dan gue selalu mikir gini, gue maunya tuh si Natasha kan sama si Clint kan. Ya. Sekarang tuh Yelena sama next Kat. generationnya Next mereka. generation itu mereka gitu. Jadi Yelena tuh disadarkan gitu kalau memang kematiannya Natasha tuh bukan karena Clint, karena memang dia mempertaruhkannya sendiri gitu loh. Iya, maksudnya pas adegan itu sangat-sangat touching. Pas Yul ya, oh my god, Ghostbusters, gue gila. Pas Yul ya, air mata tuh oh my god, banjir Pak, aduh ya ampun. It was like, oh, he knows, Gila tahu tentang gila. Dan aduh, maksudnya ya itu sesuatu yang walaupun ya ada kesannya kalau dilihat secara keseluruhan fight sequence-nya mungkin nggak se-strong itu. Yelena sama Clint. Ya. Gue pikir itu akan jadi climax yang akan apa gitu. Sakit gitu. Bahkan gue mikir Clint tuh akan mati gitu di series ini. I am 100% sure. Episode 6 itu dia bakal the end. Iya, tapi balik lagi, you see, this is family show gitu. Iya, this is family show. Kayaknya vibes-nya terlalu dark kalau dibikin mati gitu. Dan I get that, maksudnya gue paham sih, maksudnya. Dan walaupun di fight sequence itu nggak terlalu climax gimana, tapi percakapannya, conversationnya Yelena dan Clint kan bener-bener kayak talking about Natasha, very heartbroken banget. Maksudnya bener-bener kayak gue bukan bunuh dia, tapi dia memilih untuk mengorbankan dirinya. No, you're a liar gini. That was so good. Great acting. Pas dia bilang kalau gue ada di situ, gue bisa ngantiin itu kan. Bener kata Clint, mau ada siapapun di situ, mau di situ ada Captain America, Thor sekalipun ya. Kalau Natasha bilang dia yang berkorban, dia she chose. Iya, gitu dia bilang. Iya, pasti gitu. Banyak kok yang maksudnya ekstrim-ekstrimnya Avengers segala macam, kita lihat Natasha tuh yang nggak bisa terbang aja bakal loncat. Natasha yang nggak bisa apa ya melakukan kayak banting-bantingan gitu, dia yang ngebanting-bantingin monster-monster. Jadi maksudnya pasti sih di situ Yelena sih paham gitu ya, dan berasa banget, ngerti nggak sih lo? Ini tuh family-nya gitu. Kalau di situ Clint mati, nggak tahu nih Yelena ngerti atau enggak ya kan, dan Clint nggak bisa balik ke keluarganya. Dan itu tuh terlalu dark memang, makanya dibikin kayak gini tuh udah porsinya udah pas, semuanya tuh pas dan gak mengecewakan. Clint hidup bagus sih. Maksudnya, dan apa kayak Yelena dibikin sadar, oh iya, maksudnya ya karena mungkin Natasha tahu dia dusted gitu. Iya. Selama 5 tahun tuh mungkin dia cari tahu, oh adik gue juga kena dusted. Jadi mungkin dia pun jadi kayak more apa ya, encourage gitu loh. Jadi untuk ayo let's go, nggak ada cara lain, kita harus balikin everyone on earth gitu. Jadi ya very emotional banget, gue suka sih. Walaupun maksudnya gue justru sangat pengen Clint itu mati awalnya ya. Bukan karena I hate the guy, maksudnya karena ada beberapa orang yang nggak terima dengan kematian Natasha di game, berharap udah kenapa nggak Clint aja, ya udah di apa dia mati aja gitu kan. Tapi gue sih tim yang mendukung dia mati, tapi bukan karena itu. Gue justru mendukungnya karena menurut gue at this point Infinity Saga kan, maksudnya 6 original Avengers kayaknya harus end gitu. Udah emang udah future ke depan akan banyak new character, new Avengers. Kayaknya yes, original Avengers tuh harus dihabisin, maksudnya kayak ya walaupun nanti Bruce Banner akan di She-Hulk ya, series She-Hulk, terus Thor akan ada movie keempat, and I don't know Clint akan ada lagi apa enggak, kita nggak tahu. Ketiga. Gitu. Jadi menurut gue pas banget kalau Clint di sini mati, terus nanti mungkin di Thor nanti mati juga, karena kan udah siapa Valkyrie yang langsung merinding parah. Yang jadi King of Asgard kan sudah jadi Valkyrie, terus ada Jane juga yang jadi Lady Thor gitu. Terus
Hulk juga ada penerusnya istilahnya ya, maksudnya kayak at this point ya good kalau mereka semua gone gitu, tapi ya at the same time setelah melihat Hawkeye finale ya Iya not memang bad juga kalau emang nggak harus mereka mati nggak harus juga, juga gitu loh. jadi Adanya mereka terus Hmm. adanya yang new buat gue tuh bagus gitu loh. Kita Ya. ngelihat sisi pendampingnya, betul ngelihat sisi lain, Mentoring lah mentornya istilahnya. ya gitu loh. bisa Jadi blending gitu. dan mereka tuh butuh pengingat yang baru tuh. Iya. Buat gue tuh butuh pengingat untuk ada siapa Banner ya. Banner. Iya. Bruce Banner. Dia ada di situ aja tuh menurut gue udah pas gitu loh, karena selain si Captain America ya dia aja sisanya yang bisa natural banget, netral karena kita udah tahu Tony Stark udah pasti ngaco apapun jalan pintasnya. Tony Stark kan Captain sebenarnya sama-sama ngaco, sama-sama di different level iya. aja. Cuman kalau Captain tuh masih bisa memahami Ya. gitu loh. Kalau Tony kan kepala batu ya. Gitu kan. Terus nggak adanya Natasha tuh nggak ada yang bisa jadi penengah gitu. Dan antara Clint masih hidup tuh buat gue, maksud gue ya bagus gitu loh. Dan Cat ya, maksudnya di Hawkeye ini kan kita ngebahas Cat harusnya. Dia gue juga mikir sama gitu loh. Kalaupun Clint di sini ngelatih yang baru, harusnya tuh nggak harus yang bener-bener dari awal. Dari awal atau so-so aja gitu. Buat gue Cat itu perfect. Final ya, episode 6 ya. Kalau kalian nonton yang di S, dia tiba-tiba ngeseluncur main panah-panah gitu. Maksudnya dia tuh seorang atlet champion, iya, gitu. Pemenang medali ini medali itu gitu. Dan itu real gitu loh. Dan bukan cuma ada yang kayak misalnya menang tapi yang nggak bisa melakukan hal itu, dan dia tuh mampu ngelakuin hal itu. Dan menurut gue ya di episode 6 itu ngelihat banget gitu loh. Kate Bishop dianya gitu sini, karena dia ngelawan si siapa yang jahat sama mamanya, yang ngomong isi mafia, yang ngomongnya Kingpin. Dia buat gue di Kingpin itu berantem yang nggak ada apa-apanya, maksudnya yang kurang ya, yang sangat-sangat kurang gitu aja gitu loh. Tapi untuk perempuan yang maksudnya belum pernah terjun di dunia seperti ini ya, Kate Bishop tuh menurut gue udah dalam keadaan aman gitu, maksudnya udah cukup banget untuk dilepas sama Clint pun udah sangat wonderful gitu loh. Dan itu tuh poin bagusnya sama Kate Bishop tuh, itu beraninya dia gitu loh. Dan untuk dia nerusin Clint sih, gue sih Lady Arrow sih setuju sih. Stop. Gue gak ngerti penyebut pilihannya dia itu. Tapi memang momen Cat and Yelena sih highlight highlight banget sih. banget. Dan maksudnya mereka literally tiba-tiba jadi best friend gitu, kayak accidentally become best friend. Maksudnya yang dia datang ke apartemen itu benar-benar kayak casual banget sih. Banget. Hey, I've been waiting for you. I made macaroni and cheese. What? With Sarachas. Maksudnya terus apa Kate ngomong apa yang I will kill you, terus yang Yelena ketawa. You're very funny. Cat you're so funny. Terus kayak you sure you can kill me? I don't think so. Aduh, udah direndahin dengan sarkas gitu kayak, aduh ya muridnya clean loh. Ya kita tahu Yelena super ya tapi jadi new best friend alert gitu. Dan yang di lift juga stop. Aduh, you prepare for that gitu. Ya Allah, mereka berdua tuh oh my god. Maksudnya walaupun awalnya kan waktu di announce Hailey Steinfeld as Kate Bishop, maksudnya gue sih rada skeptis sedikit karena menurut gue Hailey Steinfeld gitu, maksudnya kayak ya dia sih teenager actor iya yang teenager school versi itu cocok ya. Tapi untuk superhero untuk I literally gue bener-bener
gue tuh sampai nge-scroll ya, ada nggak ya kira-kira ya, gue tuh nyari ada nggak ya dia yang mendekati lah seenggaknya gitu. Tapi ya karena nggak nemu, dan pas di Hawkeye The Best ini gue jadi nggak mau salah paham terus ya semua orang ya, kita nggak boleh nuduh-nuduh. Tapi emang literally Marvel ya, castingnya tuh nggak pernah ada yang salah. Maksudnya maunya apa gitu? Kenapa gitu? Kenapa? Why? Gitu? Don't you ever miss? Gitu kayak. Iya, pernah nggak sih lu cocok gitu? Pas kita nggak pernah ngerasain kesalahan. Pas. Ya, buat gue tuh yang pas banget ya. Ini sih maksud gue, ini yang lain karakter apalagi 6 itu udah paling pas. Cuman yang baru-baru muncul deh, Black Panther. Gue nggak ngerti ya karakternya dia untuk yang muncul baru tuh, menurut gue tuh super secocok itu, ngerti gak sih lu, untuk sebagai penerus, untuk segala macam. Makanya menurut gue tuh pas ngelihat Kate Bishop tuh karakternya dia ya untuk Hailey yang meranin ya, pas banget, masuk banget gitu. Maksudnya di sini kan ada ekstrimnya ya, adegan-adegan ekstrimnya tuh bukan 1-2 tapi banyak kayak setiap episode gitu. Cuman dia tuh great job, parah. Maksudnya comical, funny, setiap apa yang dilakukan dia tuh lucu. Tapi ya Hawkeye juga, maksudnya dia kan serius itu ya, dan ini tuh Hawkeye ini lucu. Apapun yang dia sebutkan gue ketawa. Asli di Phase 4 nih semua dialognya tuh kok tiba-tiba lucu semua. Kan. Lucu. Film dan seriesnya tuh I like lucu. Di sini tuh bagus. Wah, ini keren. Yang paling gue inget, my favorite one adalah ketika mereka ngebahas waktu lagi ngerayain Natal berdua gitu kan. Terus si Kate Bishop bilang, kenapa lu nggak pernah terfikirkan panah bumerang? terus si Clint bilang, because they will back at us. Terus si Kate Bishop ngomong, they will back at us gitu. Terus si Clint bilang, exactly. Itu balik ke lu mati dong. Gitu kayak, maksudnya expressionnya segala it's so funny. Gila tuh my favorite dialogue banget sih. Dialog ya, gue kalau dialog sih gue yang lupa lah ya. Cuman momen tuh ada 2 yang menurut gue masih gue inget ya momennya. Si Kate ngasih tahu soal telepon anaknya, itu cukup sedih banget buat gue. Nah itu sama keseruan mereka lempar koin. Itu enggak, gue nggak ngerti sama sutradara atau produser atau siapapun yang melakukan proses pelaksanaan itu ya. Gue nggak ngerti kenapa adegan itu dimasukkan dan seserius itu dan sedetail itu. Semua di Hawkeye itu banyak banget hal nggak penting. Sampai dijadiin meme banget. Maksudnya kenapa kalian nggak lempar koin aja waktu sama Thanos? Maksudnya segampang itu gitu loh. Sama yang ini yang lucu tuh, yang si Clint lagi nolongin dia buat ngapus namanya, memperbaiki namanya. Terus tiba-tiba dia muncul dari atas. Dia muncul dari atas. Terus tau ya adegan yang paling kocak apa? Si mafia itu nyamperin dia, terus dia curhat. Itu random banget ya. Gue pikir itu keadaan random itu bakal berakhir ya di episode 6 kan. I just wanna say for advice. Terus dijawab sama si Kate, is it success? Iya itu. Oh my god. And what happened with the gun? I'm sorry but thank you. What? Tapi kalau episode 6 yang baru bikin another ketawa ya, yang adegan ini our backup yang dari orang-orang kostum itu, mereka keluar kan dengan keren, terus si Clint dari pohon, we're not gonna die. Literally setiap gue nonton reaction orang di episode itu ya, bagian itu semua pasti ketawa. Me too. Gue terus udah gitu gue mikir gini, mereka mau berantem kah? Pas mereka muter badan, semua orang nurut. Aduh gue gak ngerti. Komedinya on point, maksudnya holiday bener-bener holiday show gitu. Ya ampun, gue gak
ngerti deh. Kacau. Jadi kacau emang belum 10 tapi Tapi emang udah ya sepas itulah. udah sepas itu. Walaupun Gitu loh. Jack yang pacar mamanya itu kan dianggap kayak dari awal jahat gitu. Gua sih ya, karena gua pas nyuka plot twist, biasanya yang di awal ditunjukin Iya, jahat. jahat. Biasanya Dia nggak tuh jahat. nggak jahat. Jadi kayak kayaknya belum tentu deh. Iya. Ini bisa jadi terlalu ditonjolkan ini jahat. Kayaknya bukan dia penjahat. Gue sampai inget ya pas dia ditelepon sama polisi ya. Gue apa gue ucap gitu tau gak sih lo? Sumpah si Kate Bishop dia paranoid banget. Gue yakin ini plot twist. Ini pasti nih tunangan mamanya nih kenapa-napa nih. Ini pasti yang ngaco-ngaco nih. Anjir bener deh adegan di episode 6 tuh semua terbukti ya. Dia main pedang itu kece banget. Gue kayak lagi nonton ini tuh masih drama-drama kerajaan zaman dulu. Lagi serius. Iya, dia Dia kayak beneran sambil senyum gitu lah, big smile on his aduh face. ya ampun. So good. So good loh, keren banget. Aduh, applause. Dan I don't know, gue mau tanya lo tentang post creditnya karena ini literally jadi kontroversi sih. Maksudnya post credit kan yang musical, Roger musical, and that's it gitu. Dan itu banyak kontroversi lah, maksudnya banyak fans yang apaan sih, gak jelas, bawa waktu, kenapa post creditnya begitu? Biasanya kan post credit yang future movies atau future shows akan nyambung ke sana, ini kok nggak ada, cuman musical yang nggak jelas gini-gini. Gue sih personally ya, I don't mind at all. Maksudnya gue, kenapa orang harus kayak, kenapa setiap post credit scene harus future movies dan atau, harus seserius itu? maksudnya kayak Why? have fun aja lah, chill gitu, chill. Karena buat gue ya, pas post creditnya muncul ada drama musikalnya, itu yang gue pengen pas di awal. Gue penasaran kenapa Clean sampai nonton cuma setengah doang, sebosen apa. Dan pas tuh cowok mulai nyanyi tuh baju yang kemeja jas itu ya nyanyi, yang muncul di kepala gue adalah gila ini artis kah? Penyanyi kah? Come on, dia Broadway kah? Suaranya nggak jelek pak. Tapi itu semua emang Broadway artis gitu. Actor. Mereka suaranya bagus banget dan kalau nonton dari awal kalian pasti bakal bilang ini vibes-nya sama. Holiday season, ngerti gak sih lo? Iya, maksudnya lu nggak holiday season. Iya gitu. lo cuma nyari ininya doang, MCU-nya doang iya, mungkin ya. Tapi lo nggak nyari apa ya? Tujuan dari dibikinnya tuh, ya ngerti gak sih ya? Ya kita waktu kita nonton WandaVision, apa yang kita harapkan dari WandaVision gitu kan? Falcon juga sama, Loki juga sama. Cuman di sini tuh kita udah dikasih tahu dari awal Hawkeye holiday season, ya kan? Holiday season ya udah lo lagi nungguin holiday, lo nggak akan nonton yang gue aja kaget gitu episode 1, 2, 3 tuh ternyata super holiday banget, bener-bener homey banget. Gue mungkin kalau ngajak nonton bokap nyokap gue juga mereka nggak akan terlalu bosan gitu ya, karena memang bener-bener senyaman itu gitu loh. Dan adanya musikal, gue tuh penasaran banget sama kenapa si Clint sampai bosen ya. Dan dikasih unjuk di akhir, gue bahagia, gue nonton sampai ending kok. Abis. Iya, mesti kalau itu seru. Menurut gue tuh kalau yang lain kayak WandaVision, Falcon itu kan karena mereka starting new chapter, mereka as new hero kan. Ini kan Clint closing his chapter as hero. Jadi kayak I get kenapa nggak ada post credit yang future movies. Black Widow pun kalau bukan karena ada Yelena yang akan jadi new Avengers, mungkin juga post creditnya nggak akan leading kemana-mana. Iya. Gitu. Itu pun leadingnya ke Hawkeye kan. Makanya nanti kalau misalkan ada Black Widow 2 dan nanti Yelena yang muncul, percayalah sama gue, pasti Kate Bishop dapat kok peran sendiri. Percayalah, kita bakal dapat. Dan di season ini tuh belum gitu loh. Jadi kemungkinan entah Kate Bishop ada movie atau dia cuma ada di series gitu. Tapi pasti di future Avengers pasti semua ada gitu loh. Dan kalau banyak yang bilang nggak pas di post credit, gue suka kok. Gue bilang gue 6 episode 6 tuh gue nonton 3 kali dan sampai ending. Itu musikal gue tonton berkali-kali karena kocak pak. Ya memang kayak cringy banget lah, maksudnya kayak pastilah it's a musical about superheroes. Pasti cringy lah pasti. Iya pasti. Tapi maksudnya gitu loh. Sampai writernya tuh ngomong ya, kayak kasih ucapan tuh kayak
kok kayaknya kita udah nggak bisa having fun ya dengan writing shows gitu. Oh my Maksudnya god, orang jadi kasian harus kan? berharap harus ada apa next building No, apa no, nextnya. no, no. Ya maksudnya, dan dia pun bilang Kevin Feige yang mau musikal itu ditaruh di situ. Itu kan jadi kayak plot twist kan, jadi kayak nggak semua MCU konten harus mengandung seserius itu. keseriusan Iya. itu gitu. Maksudnya this is holiday show. Semua kalau kita nonton covernya dari movie sampai series, semuanya itu seserius itu covernya. Ini Hawkeye, walaupun mereka dipajang sesuai Avenger ya, misalnya MCU ya, atas bawah gitu-gitu ya. Lo lihat deh warnanya, lilac, ungu, lucu gitu. Belum ada lampu-lampu Christmas gitu ya kan ya. Lo lihat deh ya kan, ada yang pakai pohon Natalan tuh lucu banget. Lucu kan, maksudnya yang lainnya tuh kan seserius itu ya, seserem itu WandaVision tuh ya kan, Dark terus gitu. dark ya kan, terus si siapa, Loki tuh juga dark. maksud gue ya It's kan, like a chill pill. iya chill. Even Black Widow tentang keluarganya kagak ada tuh di gambar ininya tuh berasa kekeluargaan, kagak ada. Ya tetep Black Widow ya Black Widow gitu, tapi ini tuh memang udah ditulis sama mereka season holiday ya holiday. Udah gua sih vibesnya suka banget, parah. Jangan terlalu Iya, aneh-aneh deh. serius lah. Tahu openingnya kan selalu jingle kan. Iya, maksudnya Iya, kalau kita ngomongin soundtracknya ya, benar-benar kayak literally itu Christmas Carol yang liriknya diubah ke maksudnya cocok untuk untuk show-nya, untuk series ini gitu loh. Tapi musiknya kalau lo denger sangat-sangat ini, itu jingle apa judulnya Christmas Carol. Itu semua kok. Dan itu yang bikin kita nonton, vibes-nya tuh berasa banget holiday-nya gitu. Jadi ya kalau kalian merasa sangat mengecewakan ya kalian aja lah ya, saya tidak. Gitu. Yes, yeah, we personally love it, like it very much. Ada Disney Plus, everyone can see it. Maksudnya kalau dibilang ini nggak berhubungan dengan yang lain, nggak juga, berhubungan pasti. Jadi tolong saksikan semua MCU series yang ada di Disney Plus. Jangan hanya nonton movies-nya, seriesnya pun. Apalagi orang-orang yang butuh untuk building up ke next movies. Oh, ada yang pernah nanya sama gua, kenapa tiba-tiba Wanda jadi sekuat itu? Karena lo nggak nonton series Pak. Disney Plus lu timbang lo download aja. Dan yang nanya sama gue ini kan pakai Telkom, misalnya murah Pak, bodo amat, sebulan murah. Kesel banget gue, astaga. Serius tidak ada gitu. Oh, dia lihat di Spider-Man bos. Iya. Udah gitu. Dan ini kan si siapa tiba-tiba kan di Spider-Man kan post creditnya ada apa, Doctor Strange kan. Dia nanya, itu maksudnya Doctor Strange ada yang jahat nonton bodoh. Gue kesel banget tau gak sih lo. Gue bilang lu buka deh Instagram gue yang ini deh. Gue gak ngerti lah, yaudah jangan nanya. nonton. We recommend it. Jangan cuma nonton movie-nya aja, karena kalian iya pasti tuh cuma berapa episode. Kita sama kayak nonton movie lah. 6 episode 30 menit 3 jam, sama kayak nonton Endgame. Not a big deal. Gitu. Dan Disney Plus bisa di pause kalau mau ke toilet gitu ya. So ya kita tadinya mau bikin tiket ya, tapi ternyata memang seseru itu. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yes. Thank you so much. Don't forget to like, comment, subscribe our Instagram, check at @kosdaun, Twitter @kosdaun, terus I am Sasilansel and Safina. Bye guys.